wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Haji Bursah Zarnubi SE, Ketua Umum DPP PGK. Yang terhormat Dr. Edi Sofyan MSI, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Dr. Insinyur Haji Encik Ahmad Syaifuddin MP, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Mula Warman. Yang terhormat Dr. Piatur Pangaribuan SHMH CLE, selaku Rektor Universitas Balikpapan. Yang terhormat Beni Pramula SIKOM MM, selaku Presiden Pemuda Asia Afrika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di acara webinar kebangsaan pada siang hari ini. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga keynote speak oleh Haji Bursah Zarnubi SE, selanjutnya penyampaian materi dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, saya akan membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Sekjen DPW PGK Kaltim, Bang Frisco. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelum web seminar kebangsaan ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal jalali karimi wadzimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tibaa wa anil batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh saya sendiri. Peserta dimohon mengikuti.
Untuk peserta harap dinyalakan mic-nya agar kita bernyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia aku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, Indonesia Raya, merdeka, Raya, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ada. Peserta dimohon untuk mematikan speakernya kembali. Memasuki acara selanjutnya, keynote oleh Kanda Haji Bursa Zarnubi SE selaku Ketua Umum DPP PGK. Kepada beliau saya persilahkan. Bisa Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Kita diberi kesehatan dan kekuatan. Pada siang hari ini saya baru selesai Jumat, maka siang begitu buru-buru banget nih. Beda macam sana kan. Kedengaran ya? Kedengaran Bang. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada dan seluruh para narasumber dan peserta Zooming pada siang hari ini yang menurut saya temanya sangat menarik sekali, menyangkut 3 kosakata yang akan sangat menentukan pada Indonesia pada masa-masa yang akan datang, yaitu tema wawasan kebangsaan generasi Z menyambut Indonesia emas. Jadi ada 3 kata yang saya sebutkan, menurut saya sangat penting. Tema ini dalam beberapa tahun terakhir sudah menjadi tema diskursus di Jakarta yang mempertimbangkan banyak hal dari berbagai sudut bagaimana kita menghadapi
masa depan Indonesia. Terutama bagaimana para generasi untuk mempersiapkan diri, memperkuat diri, membangun kapasitas building, menyambut kualitas sumber daya manusia di tengah-tengah kompetisi yang sangat ketat, baik domestik maupun kompetisi global. Saya tidak tahu kenapa panitia dari PGK Kaltim memilih tema generasi Z. Tapi saya coba menebak bahwa kenapa generasi Z yang dipertimbangkan dalam tema ini, karena pada tahun 1945 2045 nanti usia mereka lebih kurang 45 tahun, lebih kurang atau 50 tahun, 45. Ya. Nah ini yang menurut saya pertimbangan. Yang kedua, generasi ini adalah generasi yang sangat strategis dan jumlah cukup banyak yang mereka akan mengisi pos-pos penting baik di teknostruktur, birokrasi maupun level-level lain yang sangat menentukan masa depan Indonesia. Karena menurut William Strauss, generasi Z ini lahir antara tahun 1995 hingga tahun 2010. Jadi perkiraan saya, usia mereka itu sekarang ini 25 tahun, yang paling rendah 10 tahun. Berbeda dengan generasi Y yang mereka lahir tahun 81, yang usianya kira-kira sekarang 40 tahun. Yang generasi ini akan sangat menentukan di masa-masa akan datang. Tapi nanti tahun 45 generasi ini sudah agak tua sedikit, sudah masuk usia 55 hingga 60 tahun. Nah, bagaimana kita melihat generasi ini sebagai satu generasi yang penting? Saya akan tolong dimatikan dulu. Masih dengar ya? Karena generasi dengar ya? Dengar? Halo, dengar? Dengar. Lanjut Bang. Generasi dengan generasi yang berdempetan. Mereka yang hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang sedang meningkat pada awal-awal kegelapan itu adalah di mana dunia sudah terkoneksi melalui internet. Berbeda sebelumnya, komputer belum terkoneksi dengan cepatnya. Komputer hanya dijadikan untuk desain pesawat, desain rumah, desain arsitektur lain lah, tapi belum terkoneksi secara luas melalui internet untuk menghubungkan kemampuan manusia untuk menyampaikan informasi. Nah, generasi Z dan generasi Y ini adalah generasi yang tumbuh di tengah-tengah kemajuan informasi dan teknologi. Mereka kaya akan khazanah teknologi maju dan digitalisasi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Di dalam struktur penduduk kita ada generasi yang cukup besar yang mereka akrab dan hidup dalam budaya teknologi tinggi dan digitalisasi. Mereka banyak menggunakan platform media sosial, ya, WhatsApp, kemudian Instagram dan lain-lain, ya, yang belum banyak dikenal oleh generasi saya. Generasi saya ini baby boomers, ya. Generasi yang dilahirkan pasca Perang Dunia Kedua. Usianya ya antara yang paling rendah ya usia saya 60-61 tahun. Lainnya 70 tahun, generasi pasca Perang Dunia Kedua. Biasanya
saudaranya banyak, minimal 4-5 orang, bahkan ada 10, ada 12, bahkan ada yang 16 orang anak-anak saudaranya. Itu generasi yang lahirkan pasca Perang Dunia Kedua. Orang tuanya, orang tua biasanya lahir di antara tahun 20 dan tahun 2035. Itu biasanya orang tua yang melahirkan baby boomer seperti saya. Nah, anak-anak saya, dia lahir pasti kalau bukan generasi Y, dia pasti generasi Z. Sekarang anak saya itu generasi Y. Pertama tahun 2019-94 dia generasi Y, lahir anak saya pertama. Dia generasi Y akhir tuh. Jadi awal daripada generasi Z. Jadi berdempetan sekali. Selainnya dia lahir di generasi Z di atas 94. Nah, kenapa penting generasi ini jadi pertimbangkan masa depan? Pertama, generasi ini bukan jauh maksud saya, dia tidak akrab dengan sejarah bangsa kita. Nah, ini perlu diperhatikan. Dia kurang akrab dengan sejarah bangsa karena dia disibukkan dengan sehari-hari ya di depan komputer dan dengan digital, melakukan WhatsApp, main media sosial yang hampir memakan waktu 6-8 jam sehari. Itu menurut penelitian Asosiasi Internet Indonesia. Itu menurut penelitian Asosiasi Internet Indonesia. Jadi pengguna internet kita 160 sampai 100. Nah, karena itu karena dia tidak akrab dengan sejarah bangsa kita, dia akrab dengan masa depan teknologi maju sekarang ini, maka perlu kita berikan konteks ya, sejarah kita agar mereka tidak disinggung di dalam menjalankan misi-misi kebangsaan pada masa akan datang. Karena mereka inilah nanti yang akan mengisi pos-pos penting di masa depan. Bagaimana kita membayangkan satu ketika pemimpin bangsa kita mereka tidak mengenal lagi misalnya komitmen bangsa kita terhadap 4 pilar. Pancasila, NKRI, Pancasila, NKRI, keanekaragaman dan apa satu lagi, pluralisme dan seterusnya. Dia tidak lagi ingat dengan komitmen. Atau dia lepas sama sekali dengan sejarah bangsa kita. Karena suatu bangsa yang besar, dia akan lebih hebat dan dahsyat kalau anak-anak mudanya mengenali banyak tokoh-tokoh bangsanya, sejarahnya, langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang diambil masa lalu. Karena masa lalu itu adalah menentukan kita pada masa yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, generasi Z ini dan generasi Y ini adalah generasi yang besar di dalam struktur bonus demografi. Bonus demografi ini adalah satu istilah memberikan pandangan positif bagi perkembangan sumber daya manusia Indonesia yang isinya adalah anak-anak muda terbesar. Bonus demografi itu adalah angkatan kerja yang usianya antara 14 sampai dengan 64 tahun. Rasionya halo, dengar ya? Lanjut, Bang. Dengar? Kedengaran, Bang. Kedengaran nggak ya? Lanjut Bang, lanjut. Masuk. Hasilnya itu antara 6%. Jadi setiap 100 orang menanggung 46 orang sekarang. Berbeda dengan tahun 70, ya 40 orang menanggung 100 orang. Jadi ada kemajuan kita di dalam setiap orang menanggung dalam kehidupan ekonomi rumah tangga kita. Nah, saudara sekalian, bonus demografi ini akan bisa menjadi kenyataan seperti negara-negara lain seperti Jepang ya, tahun 80 dia sudah berhasil dengan bonus demografi dengan kemajuan ekonomi yang pesat, teknologi yang maju ya, penduduknya dengan sumber daya yang tinggi, kita pintar dan mereka maju sekarang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan memberikan kontribusi besar dalam ekonomi global. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan kita apakah bonus demografi ini yang di dalam generasi muda bisa memberikan meleverage
pertumbuhan ekonomi kita hingga sampai tahun emas 45. Sementara kita sekarang sedang menghadapi darurat kesehatan ya, karena diakibatkan COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan bukan saja menyebabkan faktor kesehatan terganggu, darurat kesehatan, tapi juga berbagai dimensi kehidupan kita sangat terganggu. Kegiatan produksi terputus, ya, hubungan bisnis internasional terputus karena ancaman COVID-19 ini. Karena ini bukan saja negara kita, bahkan seluruh dunia, karena biasa juga bahwa ancaman ini juga mengancam generasi muda di seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, Pricewaterhouse pada beberapa waktu lalu memprediksi Indonesia ini akan memasuki peringkat keempat pada tahun 2050. Itu dengan asumsi peringkat keempat itu dia size ekonomi terbesar keempat di dunia. Pertama, itu nanti akan diisi oleh Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Indonesia itu pada tahun 2050 nanti, size ekonominya lebih kurang, nanti dikoreksi kalau salah, 10 miliar, 5 ribu dolar, 10 miliar ribu, ya, 10 ribu miliar dolar lah, itu kira-kira. Cina itu 50 ribuan miliar dolar, Amerika sekitar 37, India 22. Jadi kita nomor 4 di dunia. Nah, kalau ini bisa kita situasi COVID ini bisa kita atasi dalam beberapa bulan, mungkin kita bisa mencapai itu. Tapi bagaimana kalau nanti situasi ekonomi kita ini memburuk pada kuartal? Ada masalah? Ada masalah? Dengar ya? Lanjut, Bang. Oke. Bagaimana kalau COVID ini nggak bisa diselesaikan? Karena belum ada yang bisa memprediksi kapan COVID ini bisa diselesaikan. Nah, inilah perlu kita mengorbankan pikiran jiwa kita untuk sama-sama kita mendorong ekonomi, tapi juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi situasi sekarang nggak bisa kita anggap enteng, karena COVID ini di Indonesia meningkat, ya. Bahkan rata-rata dalam 2 minggu terakhir 1.500 terinfeksi setiap hari, ya. Kemarin 1.800 lebih, sekarang seluruhnya sudah 91.000 kalau tidak salah terinfeksi di seluruh Indonesia. Nah, ini belum ada tanda-tanda menurun. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama. Pertama, untuk lingkungan kita memperkuat protokol kesehatan. Nah, saudara sekalian, apa risiko-risiko kita kalau penanganan COVID ini gagal dan implikasinya kepada pemulihan ekonomi? Tentu adalah generasi Y dan generasi Z. Karena mereka penopang pembangunan ke depan yang usia mereka relatif sangat muda, ya. Pada tahun 50 nanti usianya di antara 50 dan 65 tahun, dan usia-usia yang sedang produktif, bagaimana digambarkan dalam bonus demografi itu. Nah, saya membayangkan kalau saat ini kita tidak bisa menyiapkan infrastruktur, ya, infrastruktur kegiatan yang terhubung dengan kegiatan pembangunan sumber daya manusia, ya, bangsa kita lalai dalam meningkatkan literasi, ya, bangsa kita melalaikan pentingnya kerjasama dalam membangun ekonomi, maka bangsa ini tidak akan kemana-mana. Ya. Sebagaimana bangsa-bangsa lain pada masa lalu yang mengabaikan sumber daya manusia, yang mengabaikan generasi, bangsa itu tidak akan kemana-mana. Ya. Jadi kunci daripada wawasan kebangsaan itu kuat, ya, apabila literasi yang diberikan kepada generasi Z maupun generasi Y ini memberikan efek positif terhadap pembangunan ekonomi, pemerataan, keadilan, dan dengan demikian kita bisa menjaga, ya, wawasan kebangsaan yang kita maksud tersebut. Kalau kebangsaan ini banyak ketimpangan di mana-mana, banyak kezaliman di mana-mana ada ketidakadilan, ya.
di mana-mana ada kesenjangan, di mana-mana ada kebodohan, itu tidak mungkin terjadi. Nah, karena itu kita semua harus menyiapkan kemampuan kita, sumber daya kita bersama-sama, literasi kita yang sekarang ini nomor 61 di dunia, ya, lebih tinggi sedikit dari Botswana, dan tingkat membaca anak-anak Indonesia itu hanya 35 sampai 59 menit. Nah, ini yang berbahaya bagi bangsa kita sekarang. Sementara menurut standar UNESCO, satu bangsa yang akan maju peradabannya membacanya minimal 5 jam sampai 6 jam sehari. Nanti kan masih antara 35 sampai 59 jam sehari. Dan setiap 1000 orang, hanya 1 orang yang membaca buku. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada masa-masa akan datang, supaya generasi Z yang agak terputus dengan zaman kita, maksud saya zaman saya, ya, yang kurang menguasai sejarah bangsa, wawasan kebangsaan, kalau tidak cepat-cepat kita siapkan kelembagaan wawasan kebangsaan mereka, tidak siapkan sumber daya mereka, saya khawatir, saya pribadi khawatir, ancaman perpecahan, ancaman pengangguran banyak nanti, karena akibat kemerosotan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah sosial, ekonomi, politik di Indonesia pada masa-masa akan datang. Saya yakin betul generasi muda adalah generasi yang akan sangat menentukan sejarah masa akan datang apabila kita persiapkan sekarang sumber daya mereka, kualitas mereka, literasi mereka, dan kemampuan mereka membaca tanda-tanda zaman, yaitu mereka bisa menghadapi teknologi revolusi industri 4.0 itu. Dan itu dimensinya sangat luas, sangat hebat, dan sangat penting, sangat harus dikuasai oleh generasi Y dan Z sampai sekarang, tanpa mengurangi arti penting usia saya. Usia seperti saya ini hanya bagian penopang, ya, penyemangat saja, tapi seluruhnya masa depan tergantung generasi Y dan Z. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam acara diskusi yang dilakukan oleh wawasan kebangsaan yang dengan tema wawasan kebangsaan generasi Z menyambut Indonesia Emas. Jadi Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang pertumbuhannya tinggi dan pemerataannya juga bagus, ya, jauh dari kezaliman, jauh dari ketidakadilan, jauh dari kebodohan. Menurut saya itu Indonesia Emas, yaitu satu abad Indonesia pada tahun 1945. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kanda Bursa Zarnubi. Acara yang selanjutnya, penyampaian materi